Oke, Bapak Ibu, tadi saya mencoba merekap ya, kisi-kisi yang akan kita pelajari. Pada kisi-kisi itu, di sana mampu melaksanakan tugas pendidik matematika yang profesional dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk membangun sikap pengetahuan keterampilan peserta didik yang literat komputasi, teknologi, sains, data selaras dengan masa depan ya, tuntutan masa depan. Nah, kita lihat saja indikator apa yang diminta ya. Ya, yang jelas Bapak Ibu perhatikan saja yang bagian belakangnya ini ya. Di sini menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level analisis. Nah, berikutnya pada indikator berikutnya itu tetap menentukan IPK yang sesuai dengan berpikir mengevaluasi. Nah, ini akan keluar nih Bapak Ibu seperti ini. Nah, berikutnya apa? Levelnya itu berpikir mencipta. Nah, yang keempat itu levelnya penalaran. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih apa itu analisis, apa itu berpikir mengevaluasi, apa itu berpikir mencipta, dan apa itu level penalaran. Nah, analisis Bapak Ibu nanti itu harus paham KKO pada C4 ya. Mengevaluasi itu KKO-nya C5, berpikir mencipta itu nanti pada KKO C6. Nah, Bapak Ibu harus minimal hafal KKO yang sering keluar pada matematika. Nah, sedangkan pada level penalaran ini biasanya adalah termasuk yang ketiga ini, analisis, evaluasi, mencipta, ya, berpikir kritis, termasuk di sini semuanya Bapak Ibu pada level penalaran. Nah, nanti jika keluar soal yang ada kalimatnya pada level penalaran, maka Bapak Ibu ambillah KKO yang tertinggi di antara yang ketiga ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus paham dahulu apa itu yang dimaksud dari soalnya. Nah, berikutnya kisi-kisi berikutnya itu tentang menentukan tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan pada dalam membuat RPP Bapak Ibu ya. Kita membuat RPP pasti akan ada indikator pencapaian kompetensinya, terus kita juga ada tujuan pembelajarnya, ya. Nah, pada tujuan pembelajaran, nah waktu kita PPG kan itu kan lebih ditekankan oleh dosen-dosen kita itu berbasis ABCD ya Bapak Ibu ya. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, nanti Bapak Ibu harus paham atau kalau pada soal ini ya, Bapak Ibu tuh yang langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mencocokkan dahulu apakah pada optionnya itu ABCD-nya ada. Nah, jadi teknik-tekniknya adalah ini kalau Bapak Ibu jumpa soal, nah Bapak Ibu tidak usah dibaca panjang lebar soalnya, cukup Bapak Ibu lihat ABCD-nya ya. Nah, setelah Bapak Ibu lihat ABCD-nya, di sini kemampuan berpikir komunikasi, terus ada kemampuan berpikir koneksi matematis. Nah, berikutnya ada yang berpikir kreatif. Selanjutnya berpikir kritis. Nah, berikutnya adalah pada level analisis dan level mencipta. Nah, kita harus paham dahulu Bapak Ibu, apa itu yang namanya komunikasi matematis ya, apa itu namanya koneksi matematis ya, berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dulu. Nah, kita lihat apa itu komunikasi matematis. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa mengemukakan apa itu komunikasi matematis? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya?
apa itu komunikasi matematis? Secara kalimat apa aja, Bapak Ibu? Kalimat pribadi aja. Memodelkan gagasan matematis secara lisan, tulisan, atau mendemonstrasikan apa yang ada dalam persoalan matematika. Bisa mengkomunikasikan lah intinya ya Bapak Ibu ya. Intinya misalnya nih kita ada kasih mereka LKPD ya kan. Terus mereka bisa mengkomunikasikannya atau menjelaskannya. Kan seperti itu ya komunikasi matematis ya. Menjelaskannya secara bagaimana cara-caranya itu. Itu termasuk salah satu komunikasi matematis menurut saya. Ada tambahan Bapak Ibu? Apa itu komunikasi matematis? Menurut saya komunikasi matematis itu menghubungkan antara pelajaran matematika dengan pelajaran yang lain. Dengan pelajaran yang lain, itu komunikasi matematis apa atau koneksi matematis? Koneksi. Itu koneksi. Kalau menghubungkan itu adalah koneksi ya Ibu ya. Karena mengaitkan ya, koneksi itu mengaitkan. Nah, kalau berpikir kritis bagaimana Bapak Ibu? Tingkat tinggi, Bu. Berpikir kritis. Kemampuan untuk menghasilkan solusi bervariasi mungkin, Bu. Kalau kreatif? Apa bedanya kreatif dengan kritis? Kreatif menghasilkan ide atau cara baru. Kalau kreatif, cara baru. Kalau kritis? Menghasilkan solusi yang bervariasi, yang bersifat baru. Dengan pengetahuan sebelumnya kalau kritis. Oke, kita lihat ya pengertiannya ya. Nah, ini tadi saya rangkum ya. Nah, kalau komunikasi matematis itu adalah cara siswa untuk menyatakan atau menyampaikan gagasan matematika baik secara lisan maupun tertulis, bisa dalam bentuk demonstrasi ya kan, gambar, tabel, diagram dan seterusnya. Itu adalah komunikasi matematis. Jadi misalnya nih Bapak Ibu bikin soal cerita gitu kan. Terus nanti Bapak Ibu suruh anak itu menjadikannya ke dalam kalimat matematika. Itu namanya komunikasi matematis. Jadi mereka bisa menyampaikan, oh ini loh kalimat matematikanya gitu. Komunikasi matematis ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau koneksi itu menghubungkan Bapak Ibu matematika, misalnya pembelajaran fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu nanti ada kaitannya dengan apa? Nah, itu koneksi matematis. Biasanya kan kalau dalam kita mulai pembelajaran itu kan ada materi prasyarat ya. Nah, materi prasyarat. Nah, sebelum ini akan apa? Nah, materi yang kita ajarkan juga nantinya akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Itu namanya mengkoneksikan materinya itu. Bisa juga dengan mata pelajaran lain. Apalagi kalau dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, kita dalam proyek itu dalam satu proyek itu mengaitkan beberapa mapel ya Bapak Ibu ya, itu termasuk juga dalam koneksi matematis. Nah, berikutnya berpikir kritis itu kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Jadi ada misalnya soal, mereka bisa menyelesaikan soal itu ya kan. Nah, sedangkan kreatif, mereka juga bisa menemukan solusi, tapi solusinya itu biasanya bersifat apa ya? Mungkin kalimatnya kalau di buku sudah ada ini pengertian ini adalah, tapi mereka bisa memunculkan dengan kalimat mereka sendiri gitu. Nah, itulah berpikir kreatif ya. Namun yang mereka sampaikan itu adalah benar. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu nih, komunikasi matematis itu apa, koneksi matematis apa, berpikir kritis apa, berpikir kreatif apa. Nah, itu
Kisi-kisinya, jadi kalau kita hitung itu ada sekitar 10 soal. Nah, kalau ini saja Bapak Ibu pahami, berarti 10 soal Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar. Ya Bapak Ibu ya, pasti soal ini akan keluar di dalam ujian besok. Jadi Bapak Ibu harus paham dahulu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya juga sudah lama pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum masuk contoh soal, kita lihat dulu kata kerja operasional. Nah, inilah yang sering jadi dilema untuk kita ya Bapak Ibu ya. Dahulu waktu saya PPG, kata kerjanya itu banyak sekali ya yang di-share oleh dosen. Nah, terjadi lagi perubahan di tahun 2022 kemarin ada juga yang men-share beda lagi KKO-nya ya. Nah, ini terakhir juga saya dapat saran dari teman-teman ada revisi lagi gitu. Jadi misalnya nanti nih Bapak Ibu kita belajar hari ini ya kan Bapak Ibu ya dengan soal yang sama dengan soal yang sebelumnya. Namun mungkin Bapak Ibu juga menonton video-video saya selanjutnya yang ada di YouTube ya. Kita bahas soal yang sama nih, tapi konteksnya kita menggunakan KKO yang berbeda. Jadi mungkin bisa jadi nanti ketika Bapak Ibu mendengar soal-soal sebelumnya, itu jawabannya akan berbeda dengan yang sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang kita gunakan KKO yang lebih revisi lagi gitu Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan KKO yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu menjumpai di YouTube saya menonton video-video saya, jadi Bapak Ibu mohon Bapak Ibu co-host membantu saya. Ini 10 lah. Standarin ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti pasti akan bertanya dengan saya, Bu, kemarin saya nonton YouTube Ibu, pembahasannya kok ini. Nah, terus kemarin kita bahasnya kenapa kok ini gitu. Nah, saya jawab sekarang Bapak Ibu, karena kita menggunakan KKO yang berbeda. Nah, jadi waktu KKO yang berbeda, namun dengan konteks soal yang sama. Soal yang sama, kenapa saya bilang soal yang sama? Karena soal ini beredar di tahun-tahun sebelumnya. Namun, soal-soal yang beredar tahun sebelumnya kita akan bahas di tahun ini, namun menggunakan KKO yang berbeda. Jadi bisa jadi nanti kunci jawabannya itu akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kita menjawab bahasa Indonesia itu tergantung pemahaman yang membaca ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini nanti Bapak Ibu jangan tanyakan lagi dengan saya. Bu, kenapa di video Ibu yang ini menjelaskan seperti ini? Karena jawabannya adalah menggunakan KKO yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat KKO yang paling sering keluar itu yaitu C4, C5, dan C6. Nah, di sini Bapak Ibu, kemarin saya juga share juga ya Bapak Ibu ya dalam bentuk PowerPoint, mungkin ada sedikit perbedaan tapi mungkin maknanya sama. Nah, yang ini saya dapatkan dari Universitas Surakarta. Ya, Negeri Surakarta ya Bapak Ibu. Ini KKO-nya. Nah, di sini kita lihat apakah mendiferensiasikan ini sering keluar. Mendiferensiasikan. Ini kayaknya KKO-nya baru ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang pada kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, maka muncullah mendiferensiasikan ya. Habis itu mengatribusikan ini jarang keluar di matematika. Mengorganisasikan ini juga jarang. Mendiagnosis mungkin ya. Memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami nih. Ya, ini ada kalimat baru di sini mendiferensiasikan ya. Nah, kalau pada C3 itu ada kata melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, dan memproseskan. Nah, ini Bapak Ibu mohon diingat ya. Kalau bisa ini Bapak Ibu print.
Terus Bapak Ibu tempel di catatannya di mana yang sering Bapak Ibu lihat, misalnya tadi cermin gitu kan. Jadi ketika Bapak Ibu bercermin, Bapak Ibu minimal membaca ya. Oh, ini C3. Terus kalau pada C5 mengcek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan. Yang paling sering itu kan membuktikan, memvalidasi ya. Itu paling sering ya dalam matematika ya. Nah, selanjutnya pada level mencipta itu ada membangun, merencanakan, memproduksi, merancang, merekonstruksi, membuat, menciptakan, mengabstraksi. Ya, ini yang paling sering. Artinya kalau level mencipta itu yang menciptakan gitu. Nah, ini pada ranah kognitifnya. Nah, ada lagi ranah afektif. Kalau ranah afektif ini kan jarang kita gunakan di dalam mencari KKO-nya ya, dalam soal ya. Tapi silakan Bapak Ibu baca sendiri nantinya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kalau sekarang saya baca ya Bapak Ibu ya, panjang-panjang. Nanti kalau Bapak Ibu di soal tidak usah baca panjang-panjang ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD ya, untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis adalah, nah, yang A, melalui pengerjaan lembar kerja, peserta didik dapat menemukan dengan tepat rumus fungsi trigonometri. Terus yang B, melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat merancang dengan tepat bangun datar gabungan segi N. Yang C, melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat menghitung dengan tepat jumlah ukuran sudut dalam segi N. Yang D, melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat membandingkan dengan tepat jumlah ukuran sudut dalam berbagai bangun segi N. Yang E, melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat mengkorelasikan dengan tepat antara banyak sisi bangun datar segi N dengan jumlah ukuran sudut di dalamnya. Nah, kalau kita baca seperti tadi ya Bapak Ibu ya, soal-soal ini pasti kita akan lama dalam mengerjakannya dan kita akan bingung. Nah, apa langkah pertama Bapak Ibu? Lihat KKO-nya, Bu. Lihat KKO. Langkah yang pertama adalah kita lihat dulu Oh, ABCD. ABCD-nya. Kita lihat dulu. A, audiens. Apakah di sini semuanya ada audiensnya? Ada. Ada peserta didik. Nah, biasanya pengecohnya ada pada degree atau audiens ya. Nah, kita lihat degree. Degree-nya itu biasanya apa Bapak Ibu? Dengan tepat seperti itu, Bu. Dengan tepat, dengan benar, ya, Iya. pernyataan yang membenarkan lah ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kira-kira semuanya ada nggak degree-nya? Ada. Nah, kalau degree-nya ada, maka yang kita lihat adalah Kondisional. Behavior. Iya. biasanya behavior sama conditional itu pasti ada ya. Nah, sekarang yang kita lihat lagi apa Bapak Ibu? Level analisis. Nah, level analisisnya. Nah, di sini mana yang level analisis? D. Korelasi. Bu. D. Membandingkan. Membandingkan. Kita nih masih menggunakan yang mana nih KKO-nya Bapak Ibu? Level analisis itu berada pada C4. Nah, C4. Nah, mana-mana saja C4 menemukan tuh pada level berapa Bapak Ibu? C5, Bu. Menemukan C5. Merancang? C6. C6 evaluasi. Menghitung? C3. C3. C2. Membandingkan? C4. Membandingkan C4. Mengkorelasikan? C4. C5. Mengkorelasikan C berapa? Alar
benar justru. Mengkorelasikan itu maksudnya apa Bapak Ibu? Menghubungkan. Menghubungkan. Kalau menghubungkan tuh kira-kira Mengaitkan. masuknya kemana? Komunikasi. Koneksi. Koneksi. Soalnya bukan itunya. C4 Bu ya. Membandingkan C4. Membandingkan mungkin masuk ke C2 mungkin. Bapak Ibu sudah pegang KKO? Sudah pegang atau belum? Sudah. Sudah Bu. KKO-nya KKO terbaru apa KKO yang lama? Terbaru. Yang terbaru. Revisi 2 ya. Yang revisi. Dan membandingkan masuk yang mana? Bandingkan C5. 2 C2. Kalau yang terbaru C5 kayaknya. Membandingkan. Membandingkan C2. Membandingkan C2 yang baru Ibu. Membandingkan C2 Bu Hilmi. Masuk C2 ya. Ya. Kalau sebelumnya masuk C? C2 kadang bisa C4. C4. Ya, kalau sebelumnya ya kan? Ya. Nah, sekarang dia masuk ke C2. Nah, kalau dulu jawabannya membandingkan ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, waktu kita belajar sebelumnya membandingkan ya. C4. Nah, membandingkan itu masuk C4. Nah, sekarang dia nggak ada lagi di C4. Berarti Korelasi. Mengaitkan, Bu. Korelasikan. Ya, mengaitkan. mengevaluasi pada level kita pada level apa tadi ya? Analisis ya? Analisis. Mengaitkan itu mengkorelasikan ya? Iya. Nah, Iya. Mengkorelasikan. Mengkorelasikan dengan tepat. ya, mengkorelasikan ini artinya mengaitkan ya kan? Iya Bapak Ibu. Iya Bu. Iya, Bu. Nah, Mengkorelasikan, mengaitkan, menghubungkan. nama lain dari korelasi, mengaitkan, menghubungkan. Nah, pada pembahasan kita yang video-video sebelumnya, membandingkan itu masuk pada C4 ya. Korelasi ini masuk C5 kalau nggak salah saya ya. Kalau nggak salah saya dulu kemarin tuh dia masuk C5. Nah, sekarang dia masuk pada C4 ya. Nah, jadi maka jawabannya adalah berubah ya Bapak Ibu menjadi E ya. Pokoknya intinya Bapak Ibu di sini memahami konteks dari soal. Jadi jangan Bapak Ibu pahaminya itu soal saya yang kemarin tuh kenapa jawabannya begini gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Insya Allah Bu. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Ada Ibu. Silakan Ibu. Nah, sebelumnya ingin bertanya, untuk KKO yang baru itu apakah udah disepakati oleh seluruh universitas dan apakah sudah nantinya jawaban kan dulu kalau misalkan kita jawabnya D, sekarang jawabnya E, apakah sudah setuju semuanya atau bagaimana Ibu? Mohon maaf, saya tanya seperti itu. Nah, saya kalau menjawab itu saya kan nggak tahu juga ya Ibu ya, apakah itu benar atau tidak sudah disepakati. Namun saya mengambil sumber itu dari situsnya Universitas Negeri Surakarta. Terus teman saya juga kemarin PPG nge-share yang sama. Dan setelah saya lihat hampir sama, ada beberapa sih perbedaan-perbedaannya ya, mungkin karena
tergantung mata pelajaran kali ya. Nah, jadi di situ saya simpulkan bahwasanya sekarang KKO sudah terjadi apa lagi gitu ya kan, terjadi lagi perubahan. Nah, mungkin ini kan soal yang keluar sekarang ini adalah soal yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi soal berikutnya itu akan berbeda lagi soalnya dari yang ini gitu. Jadi tidak akan mungkin soal itu akan sama dikeluarkannya. Kalau menurut analisis saya ya Bapak Ibu ya, karena Iya. perubahan KKO tadi begitu. Jadi di sini nih saya hanya mengajarkan bagaimana memahaminya, memahami oh untuk soal level analisis begini loh caranya untuk mencari jawabannya gitu Bapak Ibu. Bukan dengan Bapak Ibu baca Iya. panjang lebar seperti itu. Intinya Bapak Ibu memahami apa yang diminta oleh soal. Ya. Terima kasih Bu, mohon Iya, maaf. iya. Terima kasih banyak. Atau ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan, silakan. Yang bagi yang baru-baru PPG kan itu ada informasi-informasi dari dosen-dosen. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita coba lanjut soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh Bapak Ibu? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Nah, kalau ini soal nomor 23 ini tetap tentang ABCD, tujuan pembelajaran. Selanjutnya dia mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Ya, berpikir kreatif yang dimintanya. Nah, berarti langkah pertama adalah kita cari ABCD-nya. Silakan Bapak Ibu lihat dulu. Apakah A-nya ada semua? B tidak ada. Tidak ada. Pada jawaban B tidak ada Oh, iya. A-nya. Berarti kita eliminasi ya Bapak Ibu ya. Kita eliminasi yang B. Berarti jawaban B bukan ya. Kita eliminasi yang B. Nah, yang mana lagi? Yang lain ada ya. Degree-nya. Ada semua. Ada semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat berpikir kreatifnya. D kalau nggak salah ya Bu ya. Kita lihat KKO. Menentukan, semuanya menentukan ya. Berarti kita lihat lagi yang lebih kreatifnya ya. Coba Bapak Ibu yang lain masukannya. Yang E kayaknya Bu ya. Yang E menggunakan alat peraga. D. D. Yang D Bu, karena di sini kan praktik langsung membuat jaring-jaring kubus, kemudian dapat menentukan volume kubus gitu Bu. Dari jaring-jaring ya. Lebih kreatif dia karena dia membuat jaring kubus ya. Iya Bu, praktik langsung. Iya Bu. Setelah praktik membuat jaring kubus. Oke. Kalau yang A? Percobaan sama juga dengan membuat. Apa beda percobaan dengan praktik? Percobaan praktikal. Gimana Ibu? Sama Bu. Sama? Sama. Percobaan dengan praktik nggak ada perbedaannya? Percobaan Mungkin kalau mencoba itu alatnya sudah ada, Bu. Tapi kalau praktik itu kan anaknya membuat langsung.
Oke, saya sependapat dengan Ibu. Jadi kalau percobaan biasanya itu sudah disediakan ya alatnya. Ini udah ada semuanya. Mereka hanya mencoba aja lagi gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau praktik ya itu belum. Kalau menurut saya begitu. Atau ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Gak ada ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Lebih tinggi praktik daripada percobaan ya. Oke, maka kita sepakati jawabannya adalah D ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang perlu kita bahas? Tidak ada, kita lanjut. Bapak Ibu yang retaker, ada nggak simpan soal-soal yang lama yang ibaratnya dapat share-sharean yang belum pernah kita bahas? Boleh di-share ke saya. Ya. Mana tahu ada dapat sumber dari sumber-sumber lain ya kan, daripada sayang soalnya disimpan. Bagus kita bahas bersama. Nah, berikutnya ini soal masih tentang ABCD yang saya rangkup ya. Di sini kemampuan berpikir kritis. Tadi berpikir kritis juga ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini juga berpikir kritis. B, Bu. Ini kemarin jawabannya memang B ya, memberikan argumentasi itu ya. Tapi coba dilihat dulu, dianalisa dulu Bapak Ibu. ABCD-nya ada nggak? Hanya ada. Ada semua. Ada semua. Hmm, Nah, kalau udah ada semua, berarti kita lihat ya. kritis. Sepakat nih Bapak Ibu jawabannya B? Sepakat. Ya, sepakat. Ya, Bu. Karena memberikan argumentasi itu ya. Ya, dapat berpikir. Nah, ini juga ABCD lagi soalnya. Berpikir komunikasi matematis. B. Saya dengan Audiensnya ada semua? Ada. Degree-nya ada semua? tidak Tidak A-nya yang ada. Tidak ada. tidak ada. Degree yang tidak ada pada? A. B, C, D. B. B tidak ada degree. C. C juga tidak ada degree. Tidak ada. D. D juga Tidak tidak ada ada. degree. Berarti ya antara A dan E. Berarti antara A dengan E. E. Kira-kira mana yang bisa membuat berpikir komunikasi matematis? Yang E, Bu. E. Ya, Bu. Yang E. Yang E, alasannya apa Ibu? Ada permasalahan sehari-hari. Ada pola bilangan. Pola bilangan. Pola bilangan. Ya, ada kalimat permasalahan sehari-hari, bahkan lebih kontekstual ya. Oh. Nah,
Ya, dibandingkan dengan jawaban yang A. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nih Bapak Ibu sebenarnya udah paham semua nih. Mudah-mudahan lulus lah nanti ya. Amin, amin, amin. Oke, berikutnya kita, jadi Bapak Ibu ya, ini kan kalau tadi kita nggak tahu nih strateginya, kita baca semua ya, antara A, B, C sampai E mana ya, kan gitu ya kan. Nah, sekarang karena Bapak Ibu sudah tahu, eliminasi dulu. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal menentukan antara A dengan E. Oke, berikutnya nomor 30. Ini nomornya di soal ya. Masih ABCD lagi, levelnya mencipta. Kalau yang dulu ini mengkonstruksi. Kalau yang sekarang ada nggak mengkonstruksi, Ibu? Ada merumuskan. Masih ada tadi. D jawabannya D. Masih ada ya mengkonstruksi ya. Mengkonstruksi itu membuat ya. Ya. Berarti ini kita pastikan jawabannya adalah D ya. Nah, berikutnya kemampuan komunikasi matematis lagi nih. Lihat dulu ABCD-nya. Hanya ada semua. Audiensnya ada semua. Antara D dan D. Tidak ada. D yang B tidak D, ada. Bu. D. Degree-nya di mana nggak ada Bapak Ibu? ABE. Di A nggak ada degree. Habis itu Antara C sama D. di B juga nggak ada degree. Di D juga tidak ada. Selanjutnya Di E juga E nggak ada. di E juga tidak ada. Maka jawabannya antara C C dan D. dan D. D kayaknya. Nah, komunikasi matematis. Menuliskan dengan tepat. Oke, Bu. Setelah Simbol-simbol. raga balok. C, Bu, C. Ya, karena itu kan ada dalam Kalau kehidupan menulis tidak berpikir kreatif, komunikasi. tidak berkomunikasi kalau menuliskan. Tertulis, bisa lisan kan. Simbol-simbol. Kan itu berarti kan memodelkan. Nah, kalau yang D itu kan ada mengerjakan lembar kerja individual ya. Berarti kalau dia individual berarti mandiri ya. Mandiri, Ya. tidak ada komunikasi. Maka jawabannya kita ambil adalah jawaban C. yang C ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nggak ada. Bapak Ibu yang lain kayaknya diam jadi silent itunya pendengar yang baik aja. Pas, Bu. Pas ya. Pokoknya paham ya, Pak. Oke, alhamdulillah dari sini mulai paham dikit-dikit. Jadi pokoknya nggak paham jelas. ya pokoknya pahami soal, intinya gitu. Ya, kalau soalnya sudah paham, apapun yang diganti pun soalnya, tapi yang maksud soal sudah paham, mudah-mudahan bisa dijawab, gitu ya Bapak ya. Yang penting ABCD itu yang pertama itu cari dulu ABCD-nya lengkap atau tidak. Kalau ini tadi kan kalau misalnya kita nggak tentukan dulu ABCD-nya kan pasti kita tentukan mana ya di antara yang kelima ini kan begitu cara jawabnya ya Bapak ya. Selama ini kita gunakan. Nah, ABCD-nya itulah ditentukan dahulu. Oke, berikutnya ini masih berpikir kritis. Nih saya paling banyak berjumpa soal berpikir kritis nih.
Yang C ya Bu ya? C Memberi kayaknya ya, alasan. memberikan alasan. ABCD-nya ada. Semuanya ada? Ada. Dengan tepat, dengan benar, dengan tepat, dengan tepat, dengan benar ya. Seperti ABCD-nya ada ya. Nah, sekarang Ya. kita lihat KKO-nya. Menentukan, menyelesaikan, memberikan alasan, menemukan, menentukan. Yang kritisnya Memberikan alasan. Memberikan alasan. kalau menyelesaikan itu termasuk C berapa? Ketiga. C3. Menyelesaikan C3 ya. C jawabannya memberikan alasan. Berargumen. Iya, ada. Kalau menyelesaikan itu kan memberikan alasan, ada argumennya. Berarti dia berpikir kritis di sana ya. Iya. Oke, kita jawab C. Nah, ini juga nanti pada soal sebelumnya ada terjadi beda jawaban ya Bapak Ibu ya di YouTube saya yang sebelumnya ya. Jadi jangan dipedomani ya. Pedomani yang hari ini. Nanti ini kan nanti mau saya upload ke YouTube nih pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalau misalnya jumpa yang sebelumnya, jangan dibandingkan jawabannya ya Bapak Ibu, karena jawabannya akan berbeda. Karena kita menggunakan KKO yang berbeda. Oke, berikutnya ini level analisis. Yang C ya, Bu? Yang E ya, membandingkan ya. C. C ya. Analisis membandingkan. C. C. Yang C mungkin Bu. C. Korelasikan. ABCD-nya ada semua? Bandingkan. Ada. Ada Bu. Mengkorelasikan Bu yang C. Yang C mengkorelasikan. Level analisis ya, berarti C4. Iya. C4, korelasi ada di C4? Ada. Mengaitkan. Oke. Berarti jawabannya C ya. Sebelumnya korelasi C5 ya Bapak Ibu ya? Iya. Sebelumnya kalau ini jawabannya apa dulu sebelum korelasi? Apakah memang korelasi juga? Korelasi. Itu apa? Korelasi juga. Korelasi itu tetap C4. Oh, tetap C4. Iya. Ya, bukan masuk C5 ya. Oke. C5 itu dulu membandingkan. Maaf Ibu, Ya. korelasi tadi apa ya? Mengkorelasi tadi apa tadi? Mengkorelasikan itu sama artinya mengaitkan, menghubungkan. Iya. Masih ada pertanyaan Ibu? Lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Ya, sepertinya soalnya habis. Oke, kita jeda sejenak ya Bapak Ibu ya. Saya mau ambil materi berikutnya. Kita jeda agak sekitar 10 menit ya. Ya, Bu, ngapunten, nanti materinya bisa di-share ya, Bu? Iya, nanti materinya saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Kita jeda 10 menit dulu. Saya mau buka ini dulu. Membuka slide berikutnya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan istirahat 10 menit ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu.